Ya, 101,1 Radio Smart Ava Makassar. Halo, selamat siang Smart Listener. Apa kabar Anda siang hari ini ya? Senang banget dan yang pastinya semoga Anda juga semangat ya untuk mengerjakan segala tugas-tugas Anda di hari ini ya. Dan Smart Listeners kembali di spesial program untuk hari ini tentunya bersama Parlemen. Ini merupakan spesial program yang kami hadirkan untuk Anda. Ini merupakan kerjasama bersama Sekretariat DPRD Kota Makassar. Dan untuk Anda juga nih yang ingin menyampaikan masukan ataupun aspirasinya, silakan langsung aja di ajang aplikasi Ajama ya. Jadi ajang aspirasi masyarakat ya. Dan untuk Anda yang ingin mengaksesnya itu caranya seperti apa? Itu Anda bisa download ya di Google Play Store atau juga di App Store ya. Dan Anda juga bisa Smart Listeners tentunya di WhatsApp di PPID Sekretariat DPRD Kota Makassar dengan nomor 0811 411 0309. Dan ya Smart Listeners, baru-baru ini DPRD Kota Makassar itu menggelar sidang rapat paripurna ya. Dan tentunya untuk kemarin itu membahas mengenai penyampaian laporan hasil pelaksanaan reses kedua masa persidangan kedua untuk tahun sidang 2021-2022 dan beberapa pembawa materi untuk kemarin itu Smart Listeners untuk dari beberapa dapil. Untuk dapil 1 itu ada Insinyur Haji Muhlis Misbah, kemudian untuk dapil 2 ada Haji Sarudin Said SE, kemudian dapil 3 Insinyur Haji Samsudin Raga, kemudian dapil 4 Haji Imam Musakar SH, dan kemudian untuk wilayah ataupun dapil 5 Makassar itu ada Ibu Yeni Rahman SSI, dan tentunya Ibu Yeni Rahman ini dari Partai Keadilan Sejahtera ataupun PKS ya. Dan seperti apa hasil reses untuk masa sidang kedua tahun 2021-2022 dari Dapil 5 Makassar ya. Langsung saja kita berbincang bersama Ibu Yeni Rahman di sini. Saya langsung aja sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yeni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Agak serak-serak ini. Agak serak-serak ya. Terlalu banyak turun lapangan. Ya, ya tentunya pada saat dimulainya ataupun pelaporan hasil reses kemarin Ibu ya, tentunya Ibu Yeni juga disibukkan dengan kunjungan ya ke konstituen ataupun ke dapil masing-masing Ibu ya. Itu gimana rangkaian kegiatannya kemarin Ibu? Jadi seperti biasanya ketika kita reses tentu saja kegiatan itu kita laksanakan di beberapa titik. Di beberapa titik tentu saja biasanya kita lebih prioritaskan kepada konstituen yang selama ini bersama-sama dengan kami. Walaupun tidak menutup kemungkinan juga kami akan siap ketika ada masyarakat yang menginginkan di titiknya itu kita lakukan reses seperti itu. Jadi di kegiatan reses itu sebenarnya disitulah kita akan mendengarkan betul-betul aspirasi dari masyarakat yang langsung melalui kami, tidak lagi melalui perantara seperti itu. Ya, pada saat melakukan kunjungan kerja ataupun langsung menemui konstituen ya di dapil masing-masing Ibu, apa kendala yang didapatkan Ibu kemarin itu pada saat sebelum melakukan pelaporan? Ya, tentu saja ketika kami melakukan reses itu pasti banyak masalah-masalah yang timbul di masyarakat yang tentu saja di setiap wilayah itu berbeda-beda kebutuhannya, berbeda-beda keluhannya. Selama saya hampir 2 periode sih sebenarnya ada beberapa hal juga yang selalu berulang keluhannya yang sampai sekarang menjadi PR besar buat pemerintah kota. Seperti misalnya masalah sampah. Sampah itu kan kita tahu sekarang ini pun belum kita lihat progresnya dengan baik karena masyarakat masih ada juga yang
membuang sampahnya itu masih berserakan ya di pinggir-pinggir jalan kita lihat. Apalagi di wilayah utara kota, walaupun bukan dapil saya, kemarin saya kunjungan itu Masya Allah sekali. Itu Kasihan di dapil wilayahnya Ibu Yeni di mana aja, kalau Ibu? wilayah saya Ya. itu Mama Rita. Mama Rita, disingkatnya Mama Rita. begitu ya? Jadi mamanya Rita. Mama Jang, Wariso, Tamalate. Seperti itu. Oke, nah tentunya juga smart listeners ya sebelum ini ya untuk mendengarkan bagaimana hasil pelaporan untuk reses kedua yang dilakukan untuk dapil 5 nih wilayah dari Ibu Yeni ya. Tentu smart listeners juga penasaran dong ya sebelum berkiprah di dunia politik nih. Ibu Yeni bisa cerita nggak sih yang sebenarnya sebelumnya bagaimana Bu profesi yang digeluti Ibu Yeni? Kalau dibilang profesi banyak. Cuman Apa memang aja, yang Bu? kelihatan secara formal profesi saya adalah seorang guru. Ya. Saya malah pernah mengajar di 3 sekolah. Wah, 3 sekolah Bu? Sempat sih buat cerita itu ya, buat esai guru 3 dunia. Guru 3 dunia. Jadi dunia guru maksudnya saya mengajar di 3 sekolah yang mempunyai karakter sekolah itu berbeda-beda. Ya, satu sekolah yang betul-betul di situ masyarakatnya memang menengah ke bawah, yang satu religius, yang satu itu orang-orang yang kalangan menengah atas. Nah ini pendekatannya beda-beda dong Bu. Oh, beda-beda, walaupun tetap ada satu juga yang sama, ya, pendekatan hati tentunya. Oh, Sama di semua sekolah itu. ya itu yang dilakukan. Nah, ya. sebenarnya selain guru juga sejak saya mahasiswa, saya paling senang melakukan pemberdayaan masyarakat. Jadi ketika saya diamanahkan menjadi anggota dewan, ini merasa sesuai dengan fashion saya. Ya, jadi permasalahan-permasalahan yang mereka ungkapkan kepada saya itu adalah sesuatu yang menurut saya sudah lama, sudah sering saya melihat, cuman memang butuh penguatan. Ya, ini merupakan periode kedua Ibu ya, Iya. menjabat sebagai anggota DPRD Kota Makassar ya. Kata-kata ini DPR periode kedua ya. Dan ya langsung saja nih Bu Yeni, kemarin ya untuk hasil reses untuk masa sidang kedua tahun sidang 2021-2022 apa nih Bu yang usulan program yang diajukan oleh dari Dapil 5 wilayah Makassar? Ya. Sebenarnya masalah yang saya fokus ketika di periode pertama dan kedua saya tentu saja masalah perempuan, masalah pemuda. Nah, ini menurut saya sangat menarik karena 2 komponen ini tentunya yang perlu kita perhatikan, dan ketika kedua komponen ini ya kuat, maka kuatlah masyarakat. Ya. Dan alhamdulillah pada saat reses kemarin ini pun baru tercetus di mulut anak muda sendiri, walaupun itu juga sudah ada dalam alam pikiran saya. Kita mengetahui selama ini kita gelisah dengan begitu maraknya kenakalan remaja, tawuran, setelah itu banyaknya peperangan-peperangan kecil ya yang dilakukan oleh kelompok-kelompok anak muda. Bagaimana anak-anak kita lebih banyak melakukan, ada beberapa walaupun tidak semua juga melakukan hal-hal yang negatif. Maka pada saat saya melakukan reses di Kelurahan Macini Sombala pada waktu itu ada seorang pemuda yang juga memang kebetulan menjadi ketua komunitas pemuda. Mereka menginginkan adanya ruang ekspresi. Ya, ruang ekspresi ini tentu saja mereka harapkan untuk bagaimana teman-teman mereka, anak muda itu bisa menggali potensi yang ada dalam diri mereka. Itu anak-anak muda untuk wilayah ataupun dapil dari Ibu Yeni itu memang putus sekolah atau gimana Ibu? Jadi Untuk kalau wilayah, jadi yang dia maksud untuk remaja ini sebenarnya yang sudah selesai. sudah selesai. Sudah selesai dalam jenjang SMA. Jadi ini yang memang yang butuh ruang ekspresi, walaupun tidak menutup kemungkinan anak-anak remaja lainnya. Dan mereka pada waktu itu juga cukup menarik karena usulan yang dilakukan itu bahwa ruang ekspresi itu jangan kita bayangkan bahwa sesuatu gedung yang wah
yang mewah ya, gitu ya. sehingga nanti kalau diusulkan ke pemerintah kota, ujub-ujubnya nanti alasannya anggaran. Padahal Ya. insya Allah tidak seperti itu juga. Jadi usulan anak muda tadi bahwa ruang ekspresi itu sebenarnya kita bisa ambil space di kelurahan atau kita membangun sedikit ya ruang di kelurahan jika itu memungkinkan, ataukah di ruang-ruang lainnya untuk bagaimana anak-anak itu bisa mengembangkan potensi dirinya. Iya, secara konsep seperti itu Iya. ya. Jadi sebenarnya kita jangan selalu begitu ada masukan kita langsung terpola anggarannya ini di mana. Ya itu harusnya kita sebenarnya harus pikirkan dulu program itu usulan yang disampaikan masyarakat apa dampaknya. Sehingga kita harusnya cerdas ya, pemerintah kota harusnya cerdas memikirkan bagaimana untuk bisa mencarikan anggaran. Kita punya CSR, kita punya dan lain sebagainya ya. Tentu saja janganlah itu dijadikan alasan sehingga persoalan-persoalan yang timbul di masyarakat itu agak lama terselesaikan. Kerjasama dengan pihak ketiga juga memungkinkan tidak Ibu? Insya Allah itu bisa sangat memungkinkan, asalkan memang kita memberikan memberikan analisa yang bagus buat mereka. Karena ketika nyaman sebuah kota pasti semua orang juga ikut nyaman kan. Jadi semua akan merasakan apakah itu dalam bidang usaha dan lain sebagainya, pasti mereka juga akan nyaman ketika anak-anak muda kita ini menjaga lingkungannya. Efeknya itu loh maksud saya yang bagus. Jadi efeknya itu sangat luar biasa ya. Kalau sekarang Ibu untuk pembelajaran di sekolah-sekolah juga sendiri kan, kalau sekarang itu dilihat dari bakat minat gitu ya Bu ya. Sama ya untuk anak-anak muda juga ini ya. Jadi sebenarnya ini bisa dia tidak hanya putus di sekolah. Jadi maksud saya adalah di sekolah sudah ada ruang untuk berekspresi dengan adanya ekskul. Jangan sampai setelah itu dia pulang tidak ada ruang lagi di lingkungan ya. Apatah lagi kalau misalnya dia sudah selesai dari jenjang pendidikan, terus mau kemana nih? Iya, mau itu kemana? yang saya maksud. Jadi harusnya itu ada tindak lanjutnya, karena kalau dalam suasana formal itu ada waktu-waktu tertentu dia akan berhenti. Sementara yang kita harapkan adalah bahwa kegiatan itu akan berkelanjutan dan berkesinambungan. Jadi menurut saya itu ini merupakan hal yang salah satu yang upaya dibahas kita, upaya kita untuk bisa mengarahkan anak-anak muda kita. Selanjutnya pula bahwa kita mengetahui pastinya anak muda itu konsennya kan hanya dua ya, bukan hanya dua. Salah satunya itu adalah olahraga dan seni. Olahraga dan seni ya. Jadi ini ruang ekspresinya ke arah situ lebih dominan. Itu berartinya tidak terlalu berpikirnya jangan terlalu mahal-mahal gitu ya. Kalau bicara soal olahraga kan ada teman-teman dari KONI itu bisa ada lahan yang disiapkan ya. Kalau seni ini seperti apa? Ada ruang seni juga, ada lahan yang disiapkan. Kalau yang suka ada tempat. Kenapa butuh ada tempat? Karena di dalam ketika ada tempat disitulah ada pendampingan. Jadi kita bisa lihat dari awalnya bagaimana prosesnya, apa yang dibutuhkan anak-anak ini kita buat seperti apa. Jadi jelas, karena kalau dia tidak punya ruang jadinya kita tidak bisa menilai sampai sejauh mana perkembangan anak-anak kita. Itu ya, kalau anak-anak muda itu kebanyakan melamun, kebanyakan diam. Jadi kalau dia akhirnya pikirannya salah gitu kan Ibu ya. Padahal anak muda ini adalah aset kita. Jadi ketika kita mengetahui bahwa dia adalah aset, harusnya ada intervensi yang serius dari pemerintah kota. Ya memang harus dibina Ibu ya. Harus dibina ya. Oke, itu merupakan salah satu usulan ya yang diajukan oleh Ibu Yeni beberapa hari lalu gitu ya. Nah, kalau usulan yang lain itu seperti apa Ibu? Kalau usulan yang lain ini banyak, mulai dari reses ini, reses sebelumnya juga sama. Yang menarik juga adalah tentang beberapa program dari pemerintah yang dilakukan itu belum tersosialisasikan dengan baik ke misalnya masyarakat. Seperti apa? Misalnya pertama kita bicara Dasawisma dulu ya. Program Dasawisma menurut saya ini sangat baik karena disinilah awal mula pendataan. Hanya saja ketika petugas Dasawisma memasuki sebuah rumah untuk meminta data,
kepada masyarakat, mereka jadinya tanya-tanya apa ini. Nah, karena kita ketahui bersama memang sebuah data itu tidak gampang kita berikan, tidak boleh segampang itu ya memberikan kepada orang lain. Jadi harusnya ada sosialisasi sebelumnya. Ini terkait data. Terus yang kedua, tentu saja kita bisa melihat sekarang di jalan-jalan tentang pembangunan IPAL. Ini luar biasa ini. Sudah berapa tahun dilakukan. Ini juga awalnya masyarakat bingung sampai sekarang pun Tidak kadang-kadang selesai ya? ya kadang kalau saya kan biasa aktivitas hanya menggunakan transportasi online ya. Biasa saya tanya-tanya atau biasa Langsung nanya. driver sendiri tanya, ini apa Bu? Jadi mereka tidak mengerti. Jadi ini Ibu jawab programnya apa? Ya pastilah saya jawab yang benar. Bahwa ini adalah program pemerintah pusat. Ini pastinya tujuannya baik ya. Cuman tentu saja tujuan yang baik itu tidak hanya sampai di situ, tetapi perlu sosialisasi yang baik, perlu pengawasan. Dan kita harus juga bisa tahu bagaimana dampaknya. Iya. Dampaknya kan kita bisa lihat banyak keluhan di mana-mana. Iya. Dalam persepsi kita sebuah program itu dilakukan sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Ini jalanan baik jadi rusak. Iya. Ini kalau IPAL Ibu ya. Ini mengenai IPAL ya, Iya. jadi sesuatu. Saya juga bingung Bu kalau pas lagi Iya. berkendara terus lagi ini biasa drivernya nanya, "Wah, ini apa ini kenapa ini ada begini sudah belum selesai di sini, yang di sana lagi yang digali," Iya. katanya. Pindah lagi ke sana. Nggak ada kurang sosialisasi. Kemudian Bu pada saat sudah selesai jalannya tidak ini seperti yang semulus yang dulu ya. Iya. Itu kan yang saya bilang tadi, harusnya sebuah program itu suatu keadaan yang kurang baik menjadi baik. Iya. Ini kan jalannya baik menjadi tidak baik. Ya, walaupun ini kita terkesan bercanda bicara, tapi ini harusnya diseriusi. Karena dampaknya itu luar biasa loh. Ya, ini kalau program IPAL ini Bu sebenarnya itu kerja sama memang wilayah dari Pemkot sendiri atau gimana Bu? Kalau yang Ibu ini? Ya, ini program dari pusat yang tentu saja tetap harus ada pengawasan dari Pemkot. Karena yang merasakan adalah masyarakat Kota Makassar. Tidak boleh pun kita mengatakan bahwa ini program pusat langsung ketika ada masalah kita jadinya tidak bisa mencari solusi yang tepat, ini juga kurang bagus. Ya, jadi memang harus cepat direspon Ibu harus cepat direspon. Baik Ibu, ya ini kita break dulu ya untuk saat ya. Dan smart listeners, tentunya spesial program talk show bersama Parlemen masih kami lanjut lagi kembali. Untuk Anda yang ingin bertanya silakan untuk aplikasi Ajama ya, Ajang Aspirasi Masyarakat, itu caranya seperti apa? Silakan Anda download di Google Play Store dan juga di App Store. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Smart Listener, Anda masih bersama kami ya, tentunya di spesial program untuk hari ini masih bersama Parlemen. Dan hari ini kembali saya menghadirkan salah seorang anggota legislatif yaitu Ibu Yeni Rahman. Beliau merupakan anggota DPRD Kota Makassar dari Komisi D ya Bu ya. Ya. Kalau Komisi D bisa lebih di ini lagi Bu, untuk ruang kerja ataupun wilayahnya untuk Komisi D itu seperti apa Ibu? Berbicara Komisi D, komisi ini membidangi kesejahteraan rakyat. Jadi semua yang berbicara tentang rakyat kesejahteraannya ada di Komisi D. Komisi D. Jadi OPD-OPD yang terkait di dalamnya, yang pertama adalah dinas sosial. Dinas sosial, dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas tenaga kerja, dinas badan penanggulangan daerah, dinas tenaga kerja, pemadam kebakaran, KB, pemuda dan olahraga, perempuan. Wah, ini banyak ya ruang lingkupnya Bu ya. Oke. Nah, kalau tadi kita berbicara mengenai terkait ya untuk IPAL ini Bu ya. Nah, ini kembali ke IPAL lagi. Kembali ke IPAL lagi nih. Ini sebenarnya tanggung jawabnya seperti apa nih Bu? Karena ini sangat mengganggu ya pengguna jalan Bu. Ini juga masyarakat kadang-kadang dia bingung ya, di mana mereka mau menyalurkan aspirasinya, keluh kesahnya, di mana? Ya. Ini kan dikatakan bahwa IPAL adalah
program dari pusat. Lah kalau misalnya kita mengatakan ini adalah program pusat, sehingga pemerintah kota mengatakan ini bukan program dari mereka, jadi mengeluhnya ini di mana? Ini contoh kasus ya, contoh kasus di Raja Wali II. Teman-teman di sekitar Raja Wali II ini sudah beberapa kali memasukkan surat keberatan, keluhan kepada yang melakukan pembangunan itu, tetapi sampai sekarang juga tidak ada tindak lanjutnya. Itu apa kira-kira, Bu? Kenapa sampai sudah memasukkan keluhan? Hanya mereka melakukan janji-janji saja. Jadi barangkali mereka memang tidak menganggap masyarakat. Jadi memang harusnya yang turun langsung adalah pemerintah kota. Bayangkan kalau misalnya masyarakat sudah pergi bersama lurahnya, ternyata juga tidak digubris. Jadi dengan siapa masyarakat harus pergi ke tempat tersebut sehingga persoalan itu cepat terselesaikan. Kasihan loh itu di Raja Wali II, di situ ada pusat kuliner, salah satu kuliner kita ya yang terkenal itu aroma Luwu. Ini kan salah satu ikon kuliner. Dalam beberapa bulan terakhir ketika itu ya omsetnya itu sangat turun drastis. Itu baru kita berbicara tentang perekonomian, walaupun bukan cuman aroma Luwu itu yang ada di tempat tersebut. Ada beberapa kuliner-kuliner juga yang terkena dampak. Belum lagi sering terjadi kecelakaan di situ. Karena biasa kalau tiba-tiba hujan, pengendara tidak melihat, ya bisa fatal. Jadi memang ini harus direspon dengan cepat ya. Harus segera. Jadi kita kalau berbicara soal kewenangan, ya silahkan pemerintah kota mencari solusi yang terbaik. Jangan dikatakan karena ini program pusat, jadi seolah-olah ini tidak berdaya. Pemerintah kota tidak seperti itu juga. Karena yang merasakan dampak dari program ini adalah masyarakat Kota Makassar. Jangan sampai bingung gitu ya. Tadinya ada program yang ingin dijalankan, jangan sampai itu terhambat karena adanya IPAL ya. Oke, kita lanjut lagi Bu ya. Ini dari beberapa masukan untuk memang yang harus ditindaklanjuti ya. Dari hasil reses kemarin nih Bu ya, itu terkait IPA. Kemudian ini terkait apa lagi nih Bu? Yang terkait data PKH ya Bu ya? Oh iya. Nah itu seperti apa Bu? Mengenai data PKH, ini menjadi setiap reses menjadi sorotan teman-teman, bukan saja hanya dari Dapil 5, bukan hanya saya sendiri, tetapi teman-teman lain ini juga menjadi sorotan yang sangat serius. Jadi terkait PKH ini pun kami sudah memberikan masukan kepada pemerintah kota bahwa harus segera mungkin melakukan pendataan dari bawah. Dan di dinas sosial pun sudah ada programnya adalah musyawarah kelurahan. Tapi musyawarah kelurahan ini terkendala dengan perwali. Jadi kami berharap pemerintah kota untuk sesegera mungkin mengeluarkan perwali tersebut. Kenapa kita butuh pendataan? Karena data yang ada sekarang ini masih perlu dibenahi. Misalnya saja data-data yang sudah tidak relevan lagi. Ada yang meninggal masih ada datanya, ada yang sudah bagus kehidupannya masih ada datanya. Ini harusnya segera diperbaiki. Dan hal lain juga yang menjadi belum terjadi komunikasi yang baik adalah menyangkut TKSK sendiri. Apa itu? Jadi tenaga kesejahteraan sosial. Ini yang turun di bawah, kesannya mereka adalah yang mendata. Padahal TKSK sendiri adalah memverifikasi data. Jadi tentunya data yang harusnya masuk ini adalah data dari pemerintah. Dalam hal ini tentu saja RT RW, naik ke kelurahan dan seterusnya. Dan dari yang saya ketahui bahwa data ini harusnya melalui rombuk warga. Harus melalui rombuk warga. Jadi warga setempat sudah ada perwakilannya ya dari tokoh-tokoh masyarakat bahwa ini loh yang memang layak untuk masuk di dalam data tersebut. Tetapi ini pun juga harus selalu tersosialisasikan bahwa kategorinya ini apa sih? Ini juga belum terlalu difahami oleh masyarakat. Jadi ketika ada yang mendapat bantuan
tiba-tiba masyarakat menjadi tim penilai. Ini layak, ini Tim tidak penilai layak. maksudnya seperti apa, Bu? Ya tim penilainya Ya. tuh, misalnya ya ada tetangganya yang dapat bantuan, mereka sampaikan tidak cocok itu dapat. Jadi saya bilang dasar apa bilang tidak cocok, karena Ya. dia mampu bagaimana. Nah ini harus sebenarnya jelas. Jadi masyarakat pun bisa menilai Langsung atau menilai ya? mengawasi, tetapi Ya. harus ada dasar, bukan dasar perakiraan. Katanya Bukan, juga, Bu. iya, jadi Kalau bukan, yang- iya, jadi kalau misalnya dapat, Bu, udah cocok sekali dapat. Jadi saya Bu harusnya dapat karena loh dasarnya apa? Jadi itu yang belum clear. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman di Dinsos, seharusnya tentang syarat-syarat itu kalau perlu memang ada di depan kantor kelurahan. Jadi masyarakat tahu siapa yang bisa masuk dalam pendataan itu. Yang kedua, kalau ada yang sudah ada memang yang masuk dalam pendataan, kita minta untuk rumahnya itu dipiloks. Ini orang yang tidak mampu, supaya kan ada efeknya. Betul, gitu. betul. Jadi langsung kelihatan ya, Bu Iya, ya? Ya. jangan sampai kalau penerimaan bantuan tiba-tiba semua merasa miskin. Tapi kalau misalnya ada acara kawinan, semua tiba-tiba jadi jadi Iya. penampilannya gimana gitu. Iya. Jadi memang harus ada standar. Ini Nah, lagi, Bu, salah satunya juga pada saat mendapatkan bantuan katanya dekat dengan ini petugasnya. Ya ini, Jadi dapat bantuan kenapa? juga. Iya, ini yang kurang bagus di masyarakat ya. Jadi kalau misalnya petugasnya itu memang menilainya secara objektif sih enggak masalah. Tapi kalau subjektif, Ya. karena dia tidak baku baik sama yang mendata. Ini kan tidak seperti itu yang ingin kita ajarkan kepada masyarakat. Jadi intinya adalah ada transparansi. Transparansi persyaratan masyarakat yang kondisi bagaimana yang memang harus masuk dalam pendataan tersebut. Ya, intinya memang Ya. harus terus di update gitu ya Iya, untuk data-datanya, Bu, Dan ya. jangan, kalau perlu sih saya bilang di kelurahan itu harus penuh memang dengan tulisan, karena disitulah sumber informasi. Yang Iya, lihat, iya. oh ini yang dapat, oh ini yang dapat. Itu pun juga ketika belum kita bicara ya BPJS, masih kita berbicara pendataan, ini harus semuanya kelihatan. Oke, jadi itu ya. Karena memang untuk pendataan ini memang banyak sekali nih untuk muaranya, Bu ya. Mulai dari tadi ya untuk dinas sosial juga, kemudian Iya. untuk sekolah juga, Iya, Ibu. jadi Sekolah data juga. ini adalah sumber permasalahan. Jadi kita mulai benahi dari sumbernya ini. Karena dari data inilah kemudian muncul nama orang-orang yang mendapatkan bantuan sosial. Kalau pendataan ini tidak clear, maka akan gaduh di masyarakat. Seperti tadi yang saya sampaikan, tiba-tiba semua jadi penilai. Penilai, enggak apa-apa kalau dia menilai hanya sampai di mulut, sampai di lisan. Tapi kalau menilai ini menjadi hubungan mereka tidak bagus, ini kan juga kurang bagus. Silaturahminya juga Iya. nggak jalan ya, saling mencurigai, Dan Bu. yang kedua tidak ada jadinya. kepercayaan sama pemerintah, kan ini juga kurang bagus. Ya, jangan sampai seperti Iya. itu ya. Oke. Nah, tadi juga nih, Bu, terkait PKH ya, kemudian untuk sampai aksesnya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan juga nih, Bu ya. Ya. Itu ujung-ujungnya juga seperti itu ya, Iya, Bu ya. mulai kembali kepada data. Hmm. Jadi data ini yang harus dikelola dengan baik Hmm. supaya hak masyarakat untuk mendapatkan haknya itu memang betul-betul bisa mereka rasakan. Tapi kalau misalnya dari data ini sudah tidak bagus, ya akan terjadi kegaduhan di masyarakat. Oke, kemudian usulan lainnya nih, Bu, terkait JKN juga ya, Bu ya. Itu kemarin juga sempat menjadi masukan juga. Nah, ini gimana, Bu? Ya, Untuk, ya. jadi masalah yang paling krusial di masyarakat dan masalah ini memang sampai sekarang belum ketemu di mana benang merahnya adalah ketika masyarakat itu mendapatkan KIS, ya, KIS, tetapi sebelum mereka dapat KIS punya tunggakan. Nah, ini belum terselesaikan. Dan kita pun juga nanti dalam waktu dekat ini ya akan ada pertemuan dengan BPJS, kita akan menanyakan bagaimana solusinya. Kita bayangkan saja misalnya contoh kasus. Tiba-tiba sebuah keluarga ini ada keluarganya yang sakit yang harus dioperasi. Operasi kan kita tahu jumlahnya itu tidak sedikit, puluhan juta. Kemudian dia memang punya KIS ya, dia punya KIS. Tetapi KISnya itu tidak bisa aktif.
dia tidak bisa aktif karena ada tunggakannya. Dia harus menyelesaikan tunggakannya. Sementara tunggakannya ini juga bukan nilai yang sedikit. Yang banyak Ibu ya. Ya, mungkin hampir sama tunggakannya dengan kalau dia membayar operasi. Jadi ini agak apa ya? Iya, jadi serba saya salah, ya. seperti tidak bisa bicara ini. Iya. Jadi harus ada jadinya, solusinya, Bu. ya. Kalau kami ya kita yang ada apa namanya orang-orang di sekitarnya barangkali bisa membantu, tetapi membantunya pun belum tentu bisa menyelesaikan persoalan itu. Saya juga pernah mengalami itu Ibu ya. Saya bingung nih, langsung meminta kebijakan ke untuk yang berwajib untuk pihak JKN-nya kah, atau minta kebijakan ke pihak rumah sakit? Saya pernah Ibu mengalami hal seperti itu ya. Kalau dari rumah sakit barangkali bisa saja dikasih kebijakan dengan pengurangan biaya, tetapi tidak otomatis menghilangkan kewajiban kita ketika kita belum termasuk ya di dalam BPJS itu sendiri atau di KIS itu. Biasa ya, saya biasa memfasilitasi, mengadvokasi ada apa namanya, ada keringanan, tetapi kembali lagi yang terdampak ini adalah masyarakat betul-betul yang tidak mampu. Jadi ukuran nilai 1-2 juta ini luar biasa besarnya buat mereka. Ya. Apalagi kalau di atasnya seperti itu. Ya, itu ya Bu ya, itu menjadi salah satu kendala ya untuk untuk mengakses layanan masyarakat ataupun layanan kesehatan ini pun ya. Kami sih sebenarnya punya, kalau saya sendiri ya punya masukan, bisakah misalnya KIS-nya itu diaktifkan saja, tunggakannya nanti diselesaikan. Tetapi dalam sistem BPJS juga tidak bisa seperti itu. Jadi kita berharap kedepannya adalah solusi-solusi yang bisa untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ada kebijakan yang diberikan. Iya, kan manusia juga yang buat. Jadi tidak ada yang tidak bisa diubah lah. Seperti itu. Ya, yang pastinya nanti ini juga akan menjadi usulan Ibu ya. Dari cuman memang kebijakan BPJS ini tidak masuk dalam ranah kami di DPRD Kota Makassar maupun provinsi, ini masuk ranahnya dari DPR RI. Kita berharap DPR ini memanggil lagi BPJS bagaimana solusinya, karena masalah ini yang sangat banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Oke, baik. Kami masih lanjut lagi ya, smart listeners, dan untuk Anda yang ingin bertanya, silakan kami langsung aja ke kami menantikan Anda untuk silakan ya untuk live chat ya di channel YouTube Smart FM Makassar. Kami fasilitasi ataupun kami nantikan Anda untuk live chat channel YouTube Smart FM Makassar, Anda yang ingin bertanya ya. Baik, kita lanjut lagi ya Bu ya ini ya. Tadi ya seperti informasikan ada banyak hal yang menjadi usulan ya program dari Dapil 5 Makassar ya, dari wilayah dari Ibu Yeni ya. Tadi ya kita kembali lagi nih untuk membangun kreativitas remaja Ibu ya. Jadi untuk dalam waktu dekat ini kira-kira apa yang kira-kira yang bisa diwujudkan Ibu? Dan ini mungkin langsung bisa direspon ya dengan pemerintah Kota Makassar. Yang menjadi kendala juga di masyarakat adalah para pemuda kita ini belum membentuk suatu kelompok. Sementara kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga harus mereka dulu punya nama kelompok. Ini yang belum. Jadi seharusnya pemerintah kota dalam hal ini kelurahan yang diturunkan kepada RT RW mengajak anak-anak muda yang ada di wilayah tersebut untuk membuat suatu komunitas. Ini yang langkah-langkah konkret awal. Karena biasanya program kegiatan itu ataupun bantuan untuk program itu tidak bisa berdiri sendiri, bukan pribadi ya, dia harus berkelompok. Kenapa kita harus berkelompok? Supaya lebih mudah untuk memantaunya dan lebih mudah untuk mendampinginya.
Ini yang belum. Jadi ada beberapa titik yang saya selalu mengajak anak muda, ayo nih bikin kelompok. Tetapi sampai sekarang juga mereka belum membuat komunitas itu. Oke, Ibu, ini ada masukan ya. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang menonton kami ya, mendengarkan, menyimak kami di channel YouTube Smart Eva Makassar. Ini dari masukan ataupun pertanyaan dari Luki Abidin. Setuju Ibu, sekarang banyak yang menerima bantuan, padahal di rumahnya itu ada 2 kendaraan AC, bahkan ada lantai 2 rumahnya. Kemudian cocok nih Bu, dipilok saja atau diberi spanduk di pagar rumahnya katanya. Gimana Bu? Ya, ini kami memang sampaikan kepada dinas sosial untuk segera melakukan. Tetapi ternyata kemarin tidak ada anggaran untuk piloks ya. Jadi mudah-mudahan di anggaran perubahan ini bisa dilakukan. Kalaupun misalnya belum, kan kalau misalnya stiker juga itu gampang dibuka. Kalau piloks kan dia harus cat kembali. Jadi memang harus adalah seperti itu supaya memang dilihat keseriusan dari pemerintah kota. Semacam sanksi sosial mungkin ya Bu ya? Iya. Dan apa ya namanya istilahnya? Malu. Dipublikasi. Ini ternyata orang yang tak mampu. Mudah-mudahan dengan ini kita punya kesadaran bagi masyarakat bahwa ketika kita mempunyai kelebihan, sudah mampu, janganlah kita selalu merasa tidak mampu. Karena mindset itu yang akan berdampak pada kita, yang akhirnya kehidupan kita hanya tidak akan berubah seperti itu. Walaupun memang ada masyarakat tertentu yang tentu saja karena ketidakberdayaan karena usia atau karena penyakit tertentu memang dia layak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah kota. Yang seharusnya itu mendapatkan itu tidak dapat ya. Iya, jadi ini juga yang menjadi kendala. Orang-orang seperti inilah yang kadang-kadang kurang terdata karena dia tidak dia tidak mampu mengurus. Jadi saya sarankan kepada pemerintah yang di masyarakat langsung ya, RT RW, carilah warganya yang tidak bisa uruskan ke kodong. Karena kadang-kadang kalau ada yang sudah tidak ada keluarganya, mereka tidak tahu dapat bantuan apa ini. Jadi harus proaktif. Ya syukur-syukur kalau masyarakat memang lincah. Ini mengurus, dia datang di situ. Jadi ini harus ada proaktif juga dari pemerintah. Mendata betul-betul masyarakat yang layak untuk mendapatkan bantuan sosial. Ibu gimana Bu untuk wilayah dari Dapil 5 itu gimana Bu? Memang warga asli atau mereka ada yang pendatang juga atau gimana Bu? Jadi variatif ya. Ada memang sudah lama berdomisili di tempat tersebut. Memang ada juga misalnya dari daerah lain tetapi mereka sudah ber-KTP Makassar. Jadi ketika kita berbicara orang asli atau tidak, barangkali kita tidak ke ranah tersebut, tapi kita melihat dia KTP-nya apa. Ketika dia ber-KTP Makassar, maka dia berhak mendapatkan pelayanan di Kota Makassar. Kecuali kalau tidak ber-KTP ya, nah itu lain soal lagi. Jadi ada memang ya seperti saya ini kan aslinya Enrekang, tapi saya sudah lama di Makassar ya saya orang Makassar seperti itu. Jadi berhak untuk mendapatkan pelayanan. Oke, tapi kalau kira-kira Bu ya, ini juga kalaupun Ibu di wilayahnya misalnya nih ya, karena pada saat habis ikut keluarga ya datang ke Makassar, apalagi menetap ya di wilayahnya Ibu, kira-kira pada saat itu ada mendapatkan cobaan ataupun musibah gitu kan, itu gimana Bu? Dari Ibu Yeni sendiri bagaimana Bu? Kalau misalnya ada warga seperti itu Bu? Yang bagaimana maksudnya? Misalnya nih Bu ya, ini bukan warga asli dari wilayah yang Ibu ya untuk Dapil 5 itu. Kalau secara pribadi sih kita tidak bisa melihat dia wilayah apa, apalagi misalnya kami sebagai anggota legislatif, sebenarnya kita tidak boleh berbicara dapil saya saja gitu, karena kita adalah wakil rakyat. Jadi untuk semuanya seperti itu. Tetapi untuk membantu warga tersebut mendapatkan
pelayanan fasilitas secara pemerintah ya tentu saja kita tidak bisa mengakomodir, tetapi secara pribadi tentu saja bisalah kita membantunya. Karena itu tadi apa namanya, bantuan itu harus berdasarkan KTP. Kalau secara pemerintah ya, tapi kalau secara pribadi tidaklah. Ya, oke. Ini ada pertanyaan lagi nih. Ya, setuju. Nah, ini ya ada lagi nih. Pilox ya, biar ada efek jera atau malu katanya. Kemudian menarik, saya setuju. Terkadang oknum-oknum yang ditugaskan untuk mendata malah dia pilih kasih katanya. Nah, bukan karena keluarga, sahabat, teman, dan kadang ini terjadi pada ketua RT setempat katanya, Bu. Karena keluarga, sahabat, teman, dan kadang ini sering terjadi pada ketua RT setempat, Bu. Jadi yang ini menjadi masukan mungkin ya. Kadang yang mendapatkan bantuan itu kalau saya ada hubungan keluarga mungkin, Bu. Kalau dalam agama kita sendiri memang ketika kita memberikan bantuan itu harus orang terdekat dulu. Kalau saya sih tidak masalah ketika ketua RT atau RW mendata keluarganya terlebih dahulu, ya enggak masalah kalau memang itu berhak. Jangan sampai hanya karena persoalan keluarga tetapi dia tidak berhak, ini yang salah. Tapi kalau misalnya memang berhak, ya harus diprioritaskan, tetapi jangan pula mengabaikan hak warga yang lainnya. Jadi kita stressingnya sih sebenarnya yang berhak seperti itu, bukan karena kedekatan. Apalagi kalau kedekatannya ternyata dia orang mampu ya, itu kadang-kadang ya banyak masukan, dapat PKH terus HP-nya yang keren. Ke sekolah terus, juga begitu, Bu. Emasnya juga banyak, ini katanya ya, yang banyak masyarakat sampaikan. Jadi kalau ada emasnya disembunyi saja. Ibu di sekolah juga begitu, Bu. Ini ada juga apalagi yang KIP ya. Ini KIP namanya. Oh, KIP ya, Bu. Yang masuk di untuk sekolah itu kan ada memang. Ada juga beasiswa. Kan memang ada beberapa persen ya untuk orang tidak Indonesia mampu itu Pintar, ya. Oke, jadi itu ya, Bu ya, untuk beberapa masukan dari Dapil 5 wilayah dari Ibu Jadi Yeni, intinya sebenarnya adalah pendataan. Segeralah melakukan muskel untuk dinas sosial dan kami berharap dan mendesak pemerintah kota segera mengeluarkan perwalinya sehingga teman-teman di Dinsos bisa melakukan musyawarah kerja, ya, musyawarah kelurahan di setiap kelurahan sehingga pendataan itu nantinya bisa akan diperbaiki dengan baik. Dan jangan lupa melibatkan semuanya. Ada perwakilan dari tokoh-tokoh masyarakat, ibu-ibu, ya itu harus masuk. Jangan juga ketika inilah bisa jadi soal. Kalau musyawarah kelurahan orang-orang tertentu saja yang dimasukkan. Harusnya semuanya, supaya semuanya nanti bisa menilai seperti itu. Dan ada bagusnya juga kalau banyak yang terlibat ketika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, mereka juga akan bertanggung jawab, lebih banyak yang lebih banyak yang bertanggung jawab ya. Jadi sekali lagi ya untuk beberapa usulan yang masuk kemarin ya untuk pada saat penyampaian pelaporan dari reses kemarin itu segera ditindaklanjuti, Bu ya. Ya, dan juga butuh dukungan masyarakat ya untuk program prioritas ke depan. Kita bicara sampai nih nanti di next sih, Bu ya. Next ya pertemuan selanjutnya. Saya tunggu Ibu Yeni ke sini ya. Baik. Dan Smart Listeners, demikian ya untuk perbincangan kita di siang hari ini tentunya bersama Parlemen, bersama Ibu Yeni Rahman, anggota DPRD Kota Makassar dari Komisi D. Sekali lagi terima kasih Bu Yeni. Sehat-sehat ya Bu ya. Insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, dan Smart Listeners, demikian untuk perbincangan kami di siang hari ini. Saya Mirza Arianti dan juga ada Ibu Yeni Rahman di sini. Kami pamit ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.